Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita ketemu lagi di bahasan nyambung soal lead from home. Lebih tepatnya adalah bagaimana kalau kita menemui situasi di tim member kita itu rasa-rasanya kok kurang resourceful. Jadi merasa-rasanya kok banyak keluhan soal mentok nih, ini nggak bisa, itu nggak bisa gitu kan. Nah, apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nah, menarik untuk kita cermati bahwa sebenarnya kondisi mentok itu dimaklumi karena memang sumber daya kita bekerja di situasi kerja remote. Saya tidak ingin membatasi hanya pada work from home saja ya, karena ada juga situasi teman-teman kita yang kebalikannya justru harus masuk kantor karena memang ya ada pekerjaannya ada di situ ya, nggak bisa ditinggalin gitu. Jadi kebalikannya nih, tapi sama aja ya, kondisi yang di rumah maupun yang harus di kantor sekarang keadaannya lah resource-nya terbatas. Kalau yang di rumah mungkin data nggak semuanya ada di laptopnya misalnya ya, rekan-rekannya kerjanya yang biasa diajak koordinasi nggak ada di sekitarnya gitu, pimpinannya juga tidak ada di tempatnya. Begitu juga dengan orang yang di kantor juga sama ya, karena giliran tidak semua orang ada di tempatnya, maka situasi ini memang rentan untuk membuat orang kemudian merasa unresourceful, merasa nggak berdaya, merasa nggak banyak yang bisa dikerjain, merasa mentok sana sini, dan pelan-pelan itu bisa mengalami namanya learn hopelessness gitu. Jadi kayaknya kok aduh kapan habisnya ini, nah gitu. Padahal sebenarnya kondisi ini sebenarnya hanya, kalau minjam istilah anak zaman sekarang tapi yang udah agak lawas sih, ada hashtagnya tuh, hanya masalah salah fokus aja. Jadi masih ingat mungkin kita pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya soal bahwa kehidupan kita itu menurut Pak Stephen Covey digambarkan ada dua jenis hal. Ada hal yang bisa kita pengaruhi, namanya lingkaran pengaruh. Ada hal yang tidak bisa kita pengaruhi, namanya lingkaran kepedulian, circle of concern sama circle of influence. Nah, di situasi kita mentok biasanya karena kita mengalamiahnya fokus pada hal yang tidak bisa kita pengaruhi. Teman-teman saya nggak ada, data saya nggak ada, klien saya kontak susah, saya nggak bisa ketemu langsung, padahal biasanya pertemuan langsung itulah yang membuat dealnya itu ada di situ. Marketing event saya berhenti. Nah, begitu kita fokus pada hal yang tidak bisa kita pengaruhi secara langsung, maka otomatis kita merasa unresourceful. Nah, terus gimana supaya resource-nya balik? Sebenarnya adalah dengan menggeser fokus ke lingkaran dalam, apa yang bisa dilakukan di situasi ini. Nah, menariknya lingkaran pengaruh itu kalau dibedah, maka akan ketemu hidden resource namanya ya, sumber daya yang tersembunyi. Sebenarnya nggak tersembunyi sih, karena kita belum fokus ke sana aja. Ya, hidden resource itu bisa dilihat paling tidak dari 4 sisi. Pertama adalah people. Jadi kita bisa bertanya gitu ya kepada diri kita, buat tim kita. People itu begini. Kalau memang kondisi sekarang kita mentok, maka kita sebenarnya bisa diskusi sama siapa? Kita bisa ngajak diskusi siapa? Kita bisa ngajak kerjasama siapa? Siapa pihak-pihak yang punya kepentingan yang mirip dengan kita yang bisa kita ajak kerjasama? Saya bisa kontak siapa supaya ini deal? Saya bisa kontak siapa supaya ini bisa ada kepastian? Saya bisa menghubungi siapa? Orangnya ada di mana? Di organisasi mana? Di komunitas mana? Iya, gitu ceritanya. Jadi resource yang pertama adalah people ya. Kita nyari siapa yang bisa support kita untuk bisa paling tidak mendapatkan ide-ide baru untuk menyelesaikan permasalahan kita. Yang kedua adalah knowledge. Knowledge itu pertanyaannya adalah kita mesti belajar ilmu apa supaya kita bisa mengatasi situasi ini. Kalau marketing event saya berhenti, maka saya mesti belajar ilmu apa? Oh, jangan-jangan saya mesti belajar digital marketing, belajar SEO, belajar gimana membuat web perusahaan saya lebih bagus, mudah diakses. Perlu main di Instagram, ya kan? Belajar ilmu tentang Instagram marketing. Itu ya contoh-contohnya. Bikin event secara online. Saya bisa nanya siapa-siapa yang bisa punya kemampuan bikin event online ini atau sudah pernah menjalankan sehingga saya bisa bertanya kepada mereka. Nah, itu resource yang kedua ya, knowledge. Ini nggak urutan sih, tapi ya untuk kepentingan penjelasan saja. Yang ketiga adalah resource-nya teknologi atau tools.
teknologi atau tools apa yang bisa kita pakai untuk mengatasi situasi ini. Kalau marketing event saya berhenti, maka tools apa yang bisa dipakai? Oh, ternyata ada perusahaan yang bikin event lewat Instagram, bikin event lewat Facebook Live, YouTube Live, ya, mengkonekkan Zoom meeting dengan YouTube ternyata bisa, dengan Facebook ternyata bisa, dan jadi event yang cukup seru. Tentunya itu perlu dipelajari, balik lagi ke area knowledge ya. Research perlu belajar, perlu cari ilmunya, perlu diskusi dengan orang-orang yang ngerti ya. Tapi kita perlu menentukan dulu kita mau mengeksplorasi tools apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini. Nah, yang terakhir adalah resource-nya namanya budget. Nah, kalau klien saya nggak punya budget, kira-kira apa yang bisa saya lakukan? Penawaran apa yang bisa saya coba tawarkan? Mungkin bukan penawarannya, tapi cara saya menawarkannya yang mungkin perlu saya perbaiki ya. Misalnya mereka nggak terlalu yakin apakah online event itu akan punya impact yang sama dengan live event di offline event misalnya. Nah, mungkin saya perlu meng-create proposal yang lebih baik supaya bisa memunculkan cost and benefit yang lebih kelihatan misalnya. Atau kalau seandainya klien-klien saya yang so far kemarin ngasih kita cukup banyak order itu lagi berat, maka duit itu sekarang ada di mana ya kan. Saya pernah dapat sebuah insight dari seorang kawan, dia bilang dalam bisnis, dalam apapun sebenarnya duit itu selalu ada ya. Jadi kalau mau rezeki di dunia ini tuh sebenarnya mungkin jumlahnya tetap gitu ya, cuman dia memang geser-geser gitu. Jadi duit itu ada di mana sekarang, itu yang perlu kita cari ya. Bukan fokus kepada yang nggak ada, dia fokus pada dia tuh ada di mana sekarang, duit itu ngalirnya kemana sekarang. Yuk kita cari, yuk kita kenalan gitu, yuk kita cari. Nah, tentunya kenalan tidak langsung jadi, tapi at least itu yang bisa kita lakukan, itu yang ada dalam lingkaran pengaruh kita. Nah, saya sangat yakin bahwa teman-teman semua kalau dengar contoh-contoh saya tadi itu pasti akan menanggapi bahwa itu bukan hal baru ya. Bahwa apa yang ada dalam lingkaran pengaruh itu bukan hal yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Tapi menarik adalah saya kasih garis bawah di sini, poinnya adalah bukan pada kita tahunya, tapi pada apakah kita memang sudah mengarahkan fokus kepada hal yang kita tahu itu. Karena alamiahnya kita begitu ada situasi memang akan terpancing untuk fokus kepada hal yang tidak bisa kita ubah. Ya, sehingga itu bikin stres, bikin khawatir. Nah, padahal sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan, at least di 4 aspek tadi, yang kita perlu mengarahkan fokus kita ke sana supaya hasilnya lebih optimal daripada cuma dilihat sekilas-sekilas. Ada sebuah kalimat bijak mengatakan energy flows where attention goes. Energi kita mengalir kemana perhatian kita arahkan. Kalau kita terpancing mengarahkan perhatian kita ke hal-hal yang tidak bisa kita pengaruhi, maka otomatis akan habis energi kita dan tidak menghasilkan apapun. Sementara kalau arahkan energi kita ke hal yang bisa dipengaruhi, maka meskipun kecil tetap ada hasilnya. Dan apalagi sebenarnya saya sudah sempat bahas bahwa momen kali ini, momen slowdown, sebenarnya sangat beruntung bagi organisasi yang masih bisa survive, karena ini saatnya kita menanam di tempat-tempat baru, menanam di hubungan-hubungan baru, menanam di ilmu-ilmu baru. Karena pada saatnya panen, hanya yang menanamlah dan merawat tanamannya yang akan berhak memanen. Ya, pada saat panen, maka orang yang tidak pernah menanam dan merawat tanamannya tidak akan pernah bisa memanen. Nah, moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.